Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang listrik 3 fasa. Ini kelanjutan dari materi minggu lalu, ya. Kita membahas tentang listrik AC, kemudian bagaimana listrik AC tersebut dihubungkan dengan beberapa komponen pasif. Dan sekarang listrik AC itu kita lihat ya secara keseluruhan, ternyata listrik AC itu dari mulai pembangkit ya hingga ke transmisi itu memiliki 3 fasa. Baru ke rumah kita itu menjadi 1 fasa ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana konsep pembangkit listrik tersebut ya. Jadi pembangkit listrik itu dihasilkan oleh suatu konduktor atau kawat yang bergerak dalam medan magnet, di mana hasil tegangannya adalah setara dengan BLFZ ya. B itu flux magnetik, L itu panjang daripada konduktor, V itu kecepatan gerak konduktor bisa berputar ya. Kemudian Z itu jumlah lilitan konduktor. Nah, untuk generator ya yang ada di pembangkit itu adalah 3 fasa ya. Jadi seperti kita lihat di sini ya, di mana terdiri dari fasa U, fasa V, dan fasa W. Di mana masing-masing fasa dengan fasa lain itu berbeda 120 derajat. Jadi ketika kita punya pembangkit listrik tenaga air atau tenaga uap, ya, ini menggerakkan turbin menggerakkan konduktor yang di sini sehingga berputar, dan karena berputar dia akan memotong medan magnet ya. Magnetnya akan menghasilkan medan magnet, kemudian medan magnetnya akan memotong konduktor yang ada di UVW sehingga akan menghasilkan tegangan listrik ya. Nah, tegangan listrik yang dihasilkan dari suatu generator itu kemudian dinaikkan ya, dari 20 kV dari tegangan yang dihasilkan generator dinaikkan menjadi 150 kV ya. Kenapa perlu dinaikkan ke 150 kV? Karena untuk pengiriman daya ya melalui kawat transmisi yang ada towernya ini memerlukan arus yang kecil. Jadi kalau kita lihat ya hukum Ohm ya, kalau misalkan dayanya tetap, kemudian tegangannya kita naikkan, maka arusnya akan mengecil ya. Nah, kalau arus mengecil, maka rugi-rugi karena tahanan oleh kawat yang panjang ini akan semakin kecil, sehingga efisiensinya akan semakin tinggi. Kemudian dari situ dikirimkan ya ke berbagai tempat ya. Itu juga menggunakan tower selalu ke industri. Jadi ada industri yang memang menggunakan tegangan tinggi ini. Tapi untuk rumah dari 150 kilovolt ini harus diturunkan ke gardu induk ya. Gardu induk ini mengubah tegangan dari 150 kilovolt menjadi 20 kilovolt. Kemudian dari 20 kilovolt ini dikirimkan ke tiang-tiang agak besar kawatnya. Kalau kita lihat di pinggir jalan ya, ada kawat-kawat yang terdiri pada 4 kabel ya, atau 3 kabel ya, itu merupakan tegangan tinggi 20 kilovolt. Nah, dari 20 kilovolt ini kita turunkan lagi menggunakan trafo yang ada di tiang-tiang trafo bulat itu ya. Nah, dari 20 kilovolt diturunkan menjadi 220 volt sehingga kita bisa gunakan di rumah masing-masing. Nah, selain daripada perbedaan tegangan, ternyata pengiriman 3 fasa itu menggunakan rangkaian ya, rangkaian yang disebut dengan rangkaian Y. Rangkaian Y ini adalah bentuk seperti ini ya, ini kayak Y terbalik ya. Ini adalah contoh di pembangkit di generator ya, di generator. Jadi dihubungkan konduktornya itu dengan beda 120 derajat ya. Seperti ini. Jadi ada satu kawat terhubung bersamaan dan kawat lain itu menghasilkan output tegangan ya. Kemudian dari kawat-kawat tersebut itu dihubungkan ke penyalur yang transmisi seperti ini ya. Ya. Dan bebannya pun adalah beban yang bisa juga bebannya itu berbentuk Y juga, tapi juga bisa bebannya berbentuk delta ya. Jadi tergantung kepada masing-masing mesin yang ada ya. Nah,
Kalau tegangan 3 fasa ini, jadi tegangan U dan V dan W itu dia berbeda 120 derajat, sehingga output-nya pun berbeda fasa ya. Ini misalkan U di sini ya, kemudian V-nya di sini dan W-nya adalah di sini ya. Jadi untuk sekali putar dia bisa menghasilkan 3 tegangan sekaligus. Mengapa orang membuat generator 3 fasa? Juga mengapa orang membuat transmisi itu 3 fasa? Karena sekali kirim bisa 3 daya sekaligus ya. Jadi ini untuk masalah efisiensi dan penghematan. Kemudian dikirim ke beban. Nah, beban itu ada beban 3 fasa. Beban misalkan di rumah kita satu fasa. Sebenarnya kita hanya mengambil satu fasa ini ya masuk ke misalkan RT1. Fasa yang ini W-nya masuk ke RT2, fasa yang U-nya masuk ke RT3 misalkan ya. Jadi tetap saja 3 fasa sebenarnya ya. Nah, jadi ada dua macam ya, beban dan sumber ya, yaitu terhubung Y, terhubung bintang disebut juga, dan ada lagi terhubung segitiga atau disebut juga terhubung delta. Kemudian listrik 3 fasa ini bisa kita lihat seperti ini ya, dia ada sumbu yang disebut tengah itu disebut dengan sumbu netral ya. Kemudian antara U dengan netral itu disebut dengan tegangan fasa yang disebut dengan V fasa. Kemudian arus antara U ini dengan netral disebut dengan arus fasa. Nah, ketika dihubungkan ini pembangkitnya kita sebut UVW, tapi fasa yang keluar itu disebut dengan RST ya. Kemudian antara tegangan R dengan fasa 1 ke fasa yang lain disebut dengan tegangan L ya, VL ya. Jadi tegangan antara satu fasa dengan fasa yang lain. Kalau V fasa ini antar tegangan dari U ke netral, tapi fasa ke fasa yang lain disebut dengan VL ya. Nah, arusnya ya, arus yang I-nya itu ya, jadi I daripada ini sama ya, seharusnya I1, I2, I3. Nah, cara mengukurnya juga diukur per fasa. Jadi LV fasa 1 dari L ke netral ya. Ini ke netral, nih kawat netral ya. Kita lihat ya, kawat netral yang bawah. Jadi kalau V ini diukur antara fasa ke fasa ya. V yang kedua juga dari fasa ke fasa, lalu ini fasa ke fasa ya. Jadi arus yang dihasilkan dari fasa ke fasa itu sama ya, karena dia pembangkitnya berputar dengan sama ya. Jadi disebut dengan arus jala-jala, yaitu sama ya, atau kalau setara dengan akar 3. Jadi hubungan antara arus jala-jala ya, arus dari jala-jala, yaitu arus dari IL dengan netral, itu hubungannya adalah akar 3 ini ya. Jadi arus jala-jala sama dengan akar 3 dikali arus netral. Arus netral misalkan dari S ke netral ya. Kalau arus jala-jala yaitu arus dari R ke S atau S ke T ya. Nah, ini. Kemudian kalau digambarkan ya seperti ini. Ini adalah gambar tegangan ya. Tegangan jala-jala ya. Kemudian ini adalah arus ini adalah tegangan ke netral ya. Nah, perbedaannya adalah 120 derajat ya. Jadi semuanya tegangannya sama 220 derajat ya, kemudian 220 volt ya. Kemudian ini yang hijau ini adalah perbedaan U31. U31 adalah U3 ke N dikurangi U1N ya. Kemudian ini
3N, ini U1N ya. Kemudian ini adalah U keseluruhan pasa U antara 3 ke 1. Jadi dia dikali akar 3 besarnya dari dari R misalkan atau S ke netral, maka R ke T itu sama dengan akar 3 dikali R ke netral, sehingga dia lebih besar ya. Jadi yang hijau ini adalah antara jala-jala ya, pasa ke pasa, sedangkan yang biru dengan yang merah itu adalah dari pasa ke netral. Ya. Nah, pengukurannya juga dia metodenya ya ada macam-macam. Ada pengukuran misalkan dari satu pasa ke pasa lain ini akan menghasilkan 380 volt ya. Kalau ada motor yang hasilnya 380 volt itu artinya dia cara ngonek listriknya adalah seperti ini. Tapi juga ada motor yang 220 volt 3 pasa. Cara ngoneknya adalah dari tiap pasa ke netral, tiap pasa ke netral ya. Jadi besarnya daripada tegangan yang pasa yaitu akar 3 dikali U string ya. U string ini adalah ke netral ya. Jadi kalau misalkan kita mencari U stringnya dari tegangan tersebut ke netral, S ke netral misalkan, jadi tegangan antara pasa ke pasa atau tegangan jala-jala dibagi akar 3 dapatnya 220 volt ya. Nah, ini gelombang sinusoida untuk 3 pasa. Jadi kita lihat di sini dia berbeda 120 derajat. Kemudian kalau digambarkan vektor ya dia akan perbedaan ya, baik arus dan tegangan itu mengalami perbedaan 120 derajat ya, seperti ini. Nah, ketika kita memiliki 3 pasa itu awalnya dia sama ya, setimbang, tetapi ketika kita taruh di pabrik atau di mana itu bisa jadi tidak setimbang. Misalkan pasa yang satu terhubung ke listrik untuk lampu, pasa kedua untuk mesin ya, pasa 3 misalkan untuk pompa. Bisa jadi malam hari lampu-lampu berkurang ya. Kalau siang hari berkurang lampu-lampu, sehingga dia menjadi tidak seimbang, sehingga bentuk arusnya pun tidak seimbang. Ini contoh ya. Jadi kalau tidak seimbang dia akan membentuk tidak tengah-tengah ya, dia akan menyesuaikan dengan beban dan arus yang lewat ya. Nah, ini contoh soal, misalkan kita punya rangkaian delta, bisa yang apabila diukur 2,5 volt, hitung besarnya arus jala-jala ya, pakai rumus tadi ya, bahwa arus jala-jala sama dengan arus ke netral dikali akar 3 ya. Kemudian ya hubungannya antara jadi kita ingin menghubungkan ke netral, maka yang ujungnya ini kita hubungkan ya, titik-titik ujung kita hubungkan, dan ini outputnya L1, L2, L3 ya, di mana untuk tegangan daya ya, daya yang diukur adalah akar 3 dikali U dikali tegangan dikali arusnya ya. Jadi S adalah akar 3 U kali I, kemudian P adalah S, ini daya nyata ya, ini daya kompleks ya, ini daya reaktif ya, S kali sinus delta ya, dimana delta adalah beda masanya ya. Begitu juga untuk rangkaian delta yang dihubungkan adalah, jadi bentuk penghubungan seperti ini, walaupun gambarnya seperti delta ya, seperti segitiga, tapi kalau kita lihat kumparannya ya cara menghubungkannya seperti ini ya. Misalkan ada suatu motor induksi 3 pasa, lalu ada nameplate-nya ada 400 volt, cos alfanya 0,83, arus jala 8,7 ampere, besarnya daya aktif, daya semu, dan daya reaktif ya. Kita coba pakai rumus tadi ya. Kita dapat hitung besarnya P, S, dan
key ya. Kemudian hubungkan bintang segitiga untuk motor induksi. Jadi motor induksi itu kita bisa hubungkan ke beban segitiga ya, tidak harus beban Y, itu sama cara ngitungnya ya. Jadi daya sama dengan akar 3 kali VI kali cos theta ya. Kemudian untuk cara ngukurnya, jadi kita pakai namanya wattmeter. Di wattmeter itu kita pasang di tiap-tiap pasang, kemudian kita ukur, kita dapatkan dayanya. Yang dihitung di wattmeter itu adalah daya efektifnya ya, UI cos theta. Kemudian kita kalikan 3 ya, daya totalnya. Nah, ini cara mengukur ya untuk dengan satu daya wattmeter. Jadi kita ganti-gantian ya, kita ukur, kemudian kita jumlahkan ya. Ada juga pakai sekaligus, yaitu pakai alat ukur namanya CT ya, arus trafo ya. Itu pakai CT, kita bisa ukur arus masing-masing ya. Kemudian kita ukur tegangannya, maka kita bisa dapatkan dayanya ya. Ini ya dengan arus ya. Kemudian di dalam kemarin ya, waktu kita belajar satu fasa, kita kenal ada daya P, Q, dan S ya. Kemudian kita bisa mengubah ya. Kalau kita taruh misalkan kapasitor, dia akan mengubah gambar daripada nilai ya, nilai P, Q, dan S ya. Jadi nilai ini sebagai suatu kompensasi ya, yang biasanya ditaruh di dalam suatu motor. Jadi kalau listrik kita itu pakai motor ya, maka dia akan terlalu banyak induktor. Bagaimana supaya bisa dikompensasi ya, supaya dayanya itu lebih banyak daya yang daya semunya itu kita kurangi ya, hanya daya efektif saja yang bekerja, yaitu kita taruh suatu kapasitor di sini ya, sehingga lebih menghemat ya. Jadi dengan kompensasi tersebut, maka daya yang digunakan oleh listrik kita akan lebih hemat. Artinya daya yang masuk itu kan terdiri daripada 3 ya, daya semu, daya reaktif, dan daya aktif. Nah, gimana hanya daya aktif saja yang kita gunakan ya. Jadi kita harus mengubah dari daya semu ya dan daya reaktif ke daya aktif sehingga efisiensinya tinggi ya. Nah, jadi dia beberapa motor ya. Kalau misalkan kita punya motor, kita taruh kapasitor di sini ya. Jadi kapasitor kita hubungkan dengan metal ya, maka itu merupakan suatu rangkaian kompensasi ya. Jadi ada yang sifatnya paralel ke tiap-tiap induktor ataupun lilitan yang di motor kita kasih kapasitor, atau dengan seri cukup satu saja ya. Nah, ini dengan kompensasi ya, atau dengan kompensasi sentral. Jadi di dalam sebelum terhubung ke motor 3 fase, kita hubungkan masing-masing fase ke kapasitor ya. Ini hitungannya ya, Anda bisa nanti kerjakan. Ini contoh kalau dikasih kompensasi, bisa kompensasi paralel, bisa kompensasi seri. Berapa besar C-nya, kita pakai rumus ini ya. Nah, oke, sekarang tinggal tugas. Jadi Anda diharapkan mengerjakan tugas ini ya. Ini rumus-rumusnya ada ya, Anda kerjakan, kemudian Anda kumpulkan minggu depan ya. Oke, terima kasih ya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk pengetahuan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.